Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jiwa Pancasila dalam generasi milenial. Bersama saya, Laurentius Ruiz Yakrisma Dewanta dengan NIM 68-2019-112. Yang pertama, mengenai pengertian dari Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan dasar dan landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dalam dasar hidup bernegara. Meskipun di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, Pancasila harus tetap dijadikan pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Terdapat fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, fungsi Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keenam, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Yang kedelapan, fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang kesembilan, fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, pengertian dari generasi milenial. Generasi milenial merupakan pelabelan kepada orang-orang yang lahir pada tahun 1980-an atau berumur 18 hingga 37 tahun. Generasi ini lahir saat teknologi, terutama internet, sudah terdapat di mana-mana. Dan generasi ini juga sudah mengenal internet sejak masih kecil. Sehingga mereka lebih mengetahui informasi-informasi dan pengetahuan umum dari internet ataupun secara online. Hal ini membuat generasi milenial rentan dengan pengaruh budaya asing. Generasi ini memiliki peran penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, hubungan antara generasi milenial dan Pancasila. Pada masa sekarang ini, generasi milenial secara perlahan mulai tidak tertarik dan tidak memperdulikan lagi Pancasila. Walaupun tidak semua generasi milenial seperti itu. Generasi milenial kini lebih mudah untuk terpengaruh oleh gaya hidup dan ideologi dari luar negeri. Hal tersebut menyebabkan berubahnya perilaku di kehidupan sehari-hari generasi milenial. Padahal, generasi milenial ini nantinya akan menjadi generasi yang dapat meneruskan perjuangan para pendahulu untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Pada masa kini, seringkali para kaum atau generasi milenial melakukan pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila. Berikut saya akan sampaikan contoh-contohnya dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Yang pertama, pelanggaran terhadap sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Generasi milenial masa kini lebih mementingkan hal-hal yang bernuansa duniawi. Kurangnya kesadaran sehingga melupakan ibadahnya sebagai umat beragama di Indonesia dan mulai jauh dengan Tuhan. Padahal hal tersebut merupakan salah satu hal nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, pelanggaran terhadap sila Pancasila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan generasi milenial yang ingin menang sendiri dan ingin dipandang paling hebat, sehingga banyak terjadinya kerusuhan ataupun tawuran antar pelajar yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Hal tersebut sangat jelas melanggar sila kedua Pancasila. Dan banyak generasi milenial juga yang mulai meninggalkan budi pekerti sehingga berperilaku tidak sopan, tidak etis, dan semaunya sendiri.
Lanjut pada pelanggaran sila Pancasila, sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Generasi milenial masih sering membeda-bedakan dan tidak menghormati perbedaan suku, ras, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Padahal, perbedaan-perbedaan itu sendiri merupakan suatu hal yang membuat Indonesia menjadi beragam dan unik dan berbeda dari negara-negara lain. Dan perbedaan tersebut bisa menyatukan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dan pada masa kini, generasi milenial lebih suka untuk memilih dan menggunakan produk-produk yang buatan dari luar negeri daripada yang dari dalam negeri. Selanjutnya, pelanggaran sila Pancasila, sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Generasi milenial seringkali tidak menghargai pendapat orang lain dan tidak dapat menerima keputusan dari pendapat orang lain. Hal tersebut bertentangan dengan sila yang keempat dari Pancasila. Dan yang terakhir, pelanggaran sila Pancasila, sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Munculnya gaya hidup hedonisme atau boros atau menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang kurang penting dalam diri generasi milenial masa kini, dan juga muncul sifat individualisme yang membuat generasi milenial masa kini tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya dan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, dan juga jarang mengikuti kegiatan sosial dan kurangnya toleransi dengan orang lain. Selanjutnya masuk pada cara menumbuhkan jiwa Pancasila pada diri milenial. Terdapat beberapa cara yang saya temukan untuk menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri generasi milenial. Yang pertama, belajar mengenai Pancasila mulai sejak dini. Misal, saat SD, rajin mengikuti dan memperhatikan saat pelajaran PPKN dan seterusnya hingga masuk ke dalam perguruan tinggi atau perkuliahan. Dan sebagai generasi milenial, nantinya kita generasi milenial dapat memberikan contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kepada lingkungan sekitar kita. Yang kedua, dengan mengikuti kegiatan organisasi, mengikuti sosialisasi tentang nilai-nilai luhur yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri milenial. Dan yang ketiga dan yang utama, yaitu menumbuhkan jiwa Pancasila dari dalam diri kita sendiri masing-masing. Dengan cara yaitu mau menerima atau tidak Pancasila di dalam diri kita sendiri. Kemudian setelah itu dengan menerapkan atau mengamalkan sila-sila atau nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi contoh kepada orang-orang yang belum mengamalkan Pancasila dan dapat ditiru oleh mereka sehingga dapat menularkan jiwa Pancasila. Dan yang paling utama, mau menerima perbedaan di dalam bermasyarakat seperti perbedaan agama, suku, dan membuat lingkungan sekitar menjadi lebih tentram, damai sejahtera, dan harmonis. Beberapa contoh pengamalan dan penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan contoh dari sila yang pertama sampai yang kelima. Pada sila yang pertama, contohnya yaitu 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada
orang lain. Kemudian contoh pada sila yang kedua. Yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo sliro. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian contoh dari sila ketiga. Yang pertama, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Yang kedua, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contoh sila yang keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah ataupun rapat. Dan yang terakhir, contoh pengamalan dari sila yang kelima. Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah atau hedonisme. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, suka hidup bekerja keras. Sekian penjelasan saya mengenai jiwa Pancasila dalam generasi milenial. Apabila teman-teman suka dan paham terhadap materi yang saya berikan, bisa klik tombol like di bawah. Dan apabila ada pertanyaan, bisa diberikan di kolom komentar di bawah. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Maju,